Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amunawar sebagai dosen ekonomi manajerial yang telah memberikan kami waktu untuk memaparkan materi yang telah kami diskusikan mengenai organisasi perusahaan dan sifat industri. Lalu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan kami bawakan. Sebelumnya mungkin kami tidak akan panjang lebar mengenai materi organisasi dan sifat industri. Hanya sedangkal materi yang kami ketahui. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya David Firdaus. Lalu juga ada beberapa rekan-rekan saya. Yang pertama ada Firdaus Anugrah, lalu ada Muhammad Farhan, ada Adrian Sulistin, ada Iib Miftahudin, lalu ada Nadila Adriana. Organisasi perusahaan dan sifat industri. Pengertiannya yaitu organisasi perusahaan merupakan suatu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatan di perusahaan. Elemen-elemen komunikasi. Pertama, umumnya struktur perusahaan disusun dalam bentuk bagan atau garis hierarki dan berisi deskripsi dari tiap komponen perusahaan. Dua, dengan dibentuknya struktur perusahaan, setiap sumber daya manusia di lingkup perusahaan Anda memiliki peran dan fungsinya masing-masing. 3. Tujuan utamanya adalah supaya perusahaan lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis. 4. Struktur organisasi membantu perusahaan untuk menempatkan individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. 5. Perusahaan yang sukses umumnya memiliki struktur organisasi yang tertata dan jelas, artinya sesuai dengan fungsinya. Dengan begitu, roda dalam perusahaan berjalan dengan baik dan berpotensi untuk berkembang serta mencapai visi atau tujuan perusahaan. Slide berikutnya. Fungsi organisasi perusahaan. Struktur organisasi berfungsi sebagai pedoman bagi sebuah perusahaan terkait manajemen untuk menyusun strategi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Tanpa struktur organisasi yang jelas, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut akan sulit berkembang dan berpotensi macet. Manfaat struktur organisasi yang pertama yaitu terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik. Yang kedua yaitu efisien operasional. Yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya konflik antar karyawan. Dan yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Contoh jabatan struktur organisasi yang pertama yaitu ada direksi, yang kedua yaitu ada manajer, yang ketiga yaitu ada departemen atau divisi, dan yang keempat yaitu administrasi dan gudang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adneli. Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang untuk mengelola bahan baku, bahan mentah, dan barang setengah jadi, ataupun barang yang menjadi nilai tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rencana bangunan dan rekayasaan industri. Sifat dasar industri, struktur pasar. Joe S. Bain dalam Nuri Majah Hasibuan 1994 mendefinisikan struktur pasar sebagai karakteristik organisasi pasar yang mempengaruhi sifat kompetensi atau persaingan dan harga di dalam pasar. Bentuk pasar dikatakan persaingan sempurna apabila ada banyak penjual dan pembeli serta produknya homogen. Sifat dasar industri selanjutnya yaitu jenis-jenis struktur pasar industri. Yang pertama itu ada persaingan sempurna, kedua oligopoli, yang ketiga monopoli, dan keempat monopolistik. Yang pertama persaingan sempurna. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, selanjutnya yaitu oligopoli. Oligopoli, dalam struktur pasar oligopoli terdapat sedikit penjual yang menjual produk substitusi atau barang pengganti. Artinya, yang mempunyai kurva dengan elastisitas silang yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dalam industri tertentu hanya sedikit, maka terdapat rintangan untuk memasuki industri tersebut.
Yang ketiga yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli timbul akibat adanya praktek monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku usaha atau penjual yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Oke, yang selanjutnya yaitu pasar monopolistik. Pasar yang dibayangkan dalam persaingan monopolistik ini lebih mirip dengan persaingan sempurna, karena dalam pasar tersebut terdapat banyak perusahaan dengan entry dan exit yang relatif mudah. Tetapi pasar tersebut berbeda karena setiap perusahaan sedikit banyak mampu mempengaruhi harga, karena masing-masing menjual produk yang memiliki perbedaan yang signifikan dengan produk para pesaingannya. Kesimpulannya yaitu industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan juga mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.